Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bukan hanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa amma dzikrul qada'i wal qadar wat tadhkir bihi 'inda syada'id wal balaya wal masaib fala ba'sa bihi. Adapun ketika kita itu mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan bala, musibah, maka hukumnya adalah boleh untuk menjelaskan bahwa itu adalah qada' dari Allah, ketentuan Allah, wal qadar, dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Datang musibah, kemudian kita mengatakan ini adalah takdir Allah. Datang satu kesulitan dan bala, kita mengatakan ini adalah kehendak Allah. Maka yang seperti ini adalah baik dan mendatangkan manfaat. Karena seorang hamba ketika dia diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, kemudian dia tahu yang menguji dia itu adalah Tuhannya yang maha kasih sayang. Dan bala ini turun karena sudah ditentukan dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya penciptaan. Maka seorang hamba yang seperti ini dia akan yakin, dia akan mantap hatinya bahwa semuanya itu terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya itu adalah sebuah musibah, walaupun bentuknya adalah bala, walaupun bentuknya adalah kesulitan. Maka dengan ilmu atau pengetahuan yang seperti ini, hamba-hamba tersebut akan ridho terhadap ketentuan Allah, pasrah, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui keadaan hambanya. Datang wabah penyakit misalnya, ini bentuknya adalah satu kesulitan, bukan kesulitan kita takut sakit saja, tapi masalah pekerjaan kita terganggu dan yang lain-lain. Seharusnya kita itu normalnya setiap bulan mendapatkan keuntungan sekian misalnya. Karena ada musibah seperti ini akhirnya berkurang. Semakin banyak pengeluaran, pemasukan berkurang. Ini bentuknya adalah syada'id, kesulitan. Ini adalah balaya, bala dari Allah. Ini adalah masaib, ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui siapa yang memberikan ini. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Dan ini ketentuan sudah tertulis sebelum ada kejadian ini, sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita ridho dengan ketentuan Allah, pasrah dengan takdir Allah, karena Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Dari sini kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kita membahas masalah takdir ini berarti memiliki dua sisi. Kemarin yang sudah kita bahas, kalau kita meninggalkan kewajiban misalnya kemudian, oh ini takdir Allah, anak ditakdir tidak sholat subuh misalnya, ini sesuatu yang buruk. Keyakinan seperti ini dosanya lebih besar daripada ini meninggalkan sholat subuhnya. Keyakinan ini lebih berbahaya. Oh saya ini melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah, maksiat, itu karena ditakdir sama Allah. Itu takdir Allah, anak ini makhluk Allah. Apa yang anak perbuat ini adalah ciptaan Allah. Bukan saya yang berlaku, Allah ini. Nah ini
mencari alasan takdir Allah yang disalahkan. Nah, ini maksiatnya itu dosa, keyakinannya dan ucapan ini lebih besar dosanya. Karena itu berbicara masalah takdir ini ada sisi buruknya dan ada sisi baiknya. Sisi baiknya yaitu ketika kita mengingat itu takdir, ya, takdir ketentuan Allah ketika datang musibah, ketika datang kesulitan, ketika datang balak-balak, dalam arti kita meyakini itu takdir Allah, ketentuan Allah, pasti di situ ada kebaikan dan kita ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah yang turun di bumi atau pada diri kalian sendiri manusia, dikasih sakit misalnya, atau meninggal dunia atau kecelakaan misalnya, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di kitab, kata Allah. Sebelum itu terjadi sudah tertulis. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menurunkan itu bala. Itu sudah ada ketentuannya, bukan baru-baru dibuat kayak RUU, enggak. Sudah ada dari dulu ketentuan kapan ini penyakit turun, kapan musibah tsunami itu turun, kapan gempa bumi, sudah tertulis semuanya. Allah yang menjelaskan, inna dzalika 'alallahi yasir. Perkara seperti ini bagi Allah adalah perkara yang remeh, gampang. Apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kamu itu tidak susah kalau kehilangan dunia. Supaya kamu tidak terlalu susah kalau kehilangan keluarga. Supaya kamu tidak terlalu susah kalau kehilangan kesehatan. Suhulannya ente, kerjaannya ente itu berkurang. Kalau kita berpikir positif seperti ini, tidak terlalu susah kita. Kok iso ya kayak seperti ini ya? Ya apa ini ya? Bagaimana ini? Itu tidak usah pikirkan. Apa yang terjadi hari ini itu sudah ditentukan sama Allah. Tidak usah terlalu ribet, tidak usah terlalu sumpek. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu itu tidak terlalu senang, tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan satu kebaikan. Ada kejelekan, musibah, tidak terlalu susah karena itu sudah tertulis. Ada kebaikan yang mengagetkan, kita tidak terlalu senang. Waduh, anak dapat fulus 100 juta misalnya, anak dapat rumah murah, anak dapat ini, anak dapat itu misalnya. Jangan terlalu senang, biasa-biasa saja, karena itu sudah ada ketentuannya. Itu sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu senang dengan apa yang datang kepada kamu daripada urusan dunia. Begitu juga kalau kehilangan sesuatu daripada dunia, jangan terlalu susah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak suka terhadap hamba yang mukhtal. Mukhtal itu senangnya berlebihan. Fakhur itu membangga-banggakan, wis enak itu dia apa ya? Nunjuk-nunjuk ke orang, tujuannya supaya dia itu hatinya merasa hancur. Kok bisa ya fulan itu ya dapat ini, dapat itu. Ditunjuk-tunjukkan sama dia. Saya kepingin. Fulan itu dapat ini, dapat itu, saya tidak dapat. Menghancurkan hati-hati orang-orang yang miskin. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hilang itu ketentuan Allah, apa yang datang itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tadzakkara al-'abdu 'inda al-masa'ib wal balaya ma wa'ada Allahu 'alaiha min ad-darajat wal hasanat wal kafarat lisayyi'at fadzalika hasan. Dan ketika seorang hamba itu mendapatkan musibah bala, kemudian dia mengingat-ingat bahwa bala ini kalau turun kepada seseorang itu bisa mengangkat derajatnya dia, ya, menambah kebaikan-kebaikannya dia. Kalau dia memiliki sayyiat, kesalahan-kesalahan, maka musibah itu sebagai kafarat, pelebur daripada kesalahan-kesalahannya dia. Maka mengingat-ingat ini adalah hasan, bagus. Dan ini adalah hal yang paling bermanfaat bagi orang muslim secara umum.
dan mudah difahami oleh orang-orang awam. Kenapa? Karena memperhatikan terhadap ilmu yang sudah terdahulu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketentuan takdir yang telah terdahulu, ya ini membutuhkan kepada kecerdasan, membutuhkan kepada basirah, pandangan hati yang bersih, ya yang kebanyakan manusia ini tidak memiliki. Tidak semua orang bisa mempelajari, merenungi tentang ilmu azali, ilmunya Allah yang terdahulu. Ini orang-orang tertentu. Kalau orang awam ini jangan dijelaskan itu. Jelaskan saja, Pak, misalnya Bu, ya kalau ada musibah itu yang sabar. Karena musibah itu dapat mengangkat derajat. Musibah itu mendapatkan hasanat. Musibah itu pelebur daripada as-sayyi'at, kesalahan. Itu yang paling mudah difahami oleh orang A. Jelaskan itu kepada mereka. Jelaskan kepada keluarga kita. Ya. Karena mudah difahami, ya. Nah, yang seperti ini setiap orang akan dapat mengamalkan dan memahami. Wa min ajli dzalika kana at-tadhkir bil wa'di wal wa'id amun manfa'ah indal balaya wa indat ta'at wa indal ma'asi wa ghairi dzalik. Oleh karena itu, mengingatkan orang yang ada di sekitar kita ini dengan janji-janji Allah yang bagus dan ancaman-ancaman Allah, ya. Kalau mereka melanggar agama itu adalah manfaatnya itu menyebar luas, mudah untuk menyebar. Terutama ketika manusia ini mendapatkan bala, musibah, atau mereka menjalankan ketaatan, diingatkan Anda akan mendapatkan surga, Anda akan mendapatkan kenikmatan dan seterusnya. Wa indal ma'asi, dan ketika mereka melakukan satu maksiat, kemungkaran, ingatkan bahwa di situ ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Qur'an, minimal kita membaca terjemah Al-Qur'an bahasa Indonesia atau terjemah hadis-hadisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu kebanyakan isinya di Al-Qur'an dan hadis itu adalah al-wa'ad, janji-janji Allah yang baik bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang sabar menghadapi musibah, dan di situ juga isinya adalah wa'id. Wa'id itu ancaman bagi orang yang protes sama Allah kalau mendapatkan musibah. Oh, apa salah ana kok ana dapat musibah seperti ana sholli, ana sholat 5 waktu, kok ana seperti ini keadaannya, kok tidak baik-baik keadaan ana. Fulan itu tidak sholli, tidak sholat, kok lebih kaya dari ana misalnya. Ini bahaya ini. Diingatkan al-wa'id, bahayanya ancaman Allah terhadap orang-orang yang berucap seperti ini. Ya, kemudian balasan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang bermaksiat. Maka kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fafham hadhil jumlah. Ente pahami kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Wa ta'ammalha, kamu renungi betul kalimat ini, ya, tarsyud atau tursyad, kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memahami kalimatnya beliau ini, wa tawakkal 'alallah, setiap saat itu pasrahkan urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tertib, ya, tadbir, menyusun sesuatu itu tidak ada yang lebih baik daripada susunan Allah. Urusan ente ruwet misalnya atau apapun, pasrahkan sama Allah. Berbanyak taat, berbanyak sedekah, banyak ke masjid, pasrahkan sama Allah. Sebaik-baik zat yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ketika kita memasrahkan urusan kepada Allah, maka kita menjadi hamba yang dicintai sama Allah. Karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang memasrahkan urusan, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya ini kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ini lemah, kita ini cuma bisa usaha saja, sisanya itu Allah yang menentukan. Karena itu, ya, perbaiki urusan kita dengan yang ada di atas, yang di langit, ya, maka urusanmu di bumi akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan urusan kita dengan yang di atas, dengan Allah itu tidak baik, maka urusan di bumi ini akan diruwetkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua selamat dari segala bentuk bala,
dari segala kesulitan, dari segala musibah, dan jika itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pada diri kita satu kesulitan atau musibah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, ya, menjadikan hal-hal ini ya tertulis bagi kita sebagai hasanat, kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu semua kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bisa memahami kalimat-kalimat beliau, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.